kemarin menghubungi Ibu lewat WA untuk melakukan konseling hari ini ya? Iya Ibu, kemarin saya yang menghubungi Ibu lewat WA. Oh iya, gimana kabarnya Mbak Desi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh iya, tadi Mbak Desi datang ke sini sendiri atau bagaimana? Kebetulan saya datangnya sendiri tadi, pulang kuliah langsung ke sini Ibu. Oh, pulang dari kampus. Emang kuliah di mana Mbak? Aku kuliah di UIN Radharita Lampung Bu. Wah, Masya Allah, udah semester berapa Mbak? Baru semester 3 Ibu. Oh, pulang kuliah dari kampus. Emang kuliah di mana? Kebetulan aku kuliah di UIN Radharita Lampung Ibu. Wah, Masya Allah, udah semester berapa Mbak? Baru semester 3 Ibu. Wah, udah semester 3 ya. Oke, Desi sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum Ibu, ini pertama kali di sini ngelakuin konseling. Oh, menurut Mbak Desi konseling itu apa? Konseling itu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Oh iya, baik Mbak Desi, sebelum kita melakukan proses konseling pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan konseling terlebih dahulu ya Mbak. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak tadi, bahwa konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli. Yang mana konseling hari ini saya sebagai konselor dan Mbak Desi sebagai konseli untuk mengentaskan sebuah permasalahan baik pribadi, sosial, maupun karir yang diberikan oleh seorang konselor. Dalam konseling juga ada beberapa asas yang dipegang. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang mana rahasia di sini, rahasia Mbak Desi di sini tidak usah khawatir akan bocor kemana-mana, karena yang tahu hanya kita insya Allah. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yang mana Mbak Desi datang ke sini kemarin untuk melakukan konseling secara sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun. Apakah Mbak Desi datang ke sini secara sukarela? Iya Ibu, saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri. Alhamdulillah kalau begitu. Seperti itu, kalau tidak ada paksaan kan kita bisa melaksanakannya lebih nyaman ya. Iya Ibu. Selanjutnya ada asas keterbukaan, yang mana antara konseli dan konselor, antara Mbak dan saya saling terbuka dalam mengemukakan permasalahan pada konseling pada hari ini. Jadi bagaimana Mbak Desi, apakah sudah paham? Iya Ibu, sudah paham. Baik, kalau begitu untuk sesi pertama konseling pada hari ini kita dibatasi oleh waktu ya. Kita akan melaksanakan sesi konseling sekitar waktu kurang lebih 10-20 menit. Untuk sesi pertama ini dengan adanya waktu yang singkat, maka kita akan manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai, mungkin ada pertanyaan yang ingin Mbak Desi sampaikan? Sepertinya tidak ada Ibu. Oke, kalau begitu waktu sudah kita sepakati. Apakah Mbak Desi sudah siap untuk melakukan konseling? Insya Allah siap Ibu. Kemarin saat chat Mbak Desi bilang ada yang ingin diceritakan. Mungkin apa yang ingin Mbak ceritakan kepada saya? Iya Bu, saya kesini karena saya merasa bingung Ibu. Bingung kenapa? Apa yang membuat Mbak Desi bingung? Iya Bu, saya udah semester 3, tapi saya ngerasa kayak salah jurusan gitu Ibu. Oh begitu. Saat ini Mbak Desi kuliah di jurusan apa? Apa boleh Ibu tahu? Boleh Ibu, saya sekarang di jurusan pendidikan matematika Ibu. Oh, pendidikan matematika. Nah, Mbak Desi ngambil jurusan matematika ini dari awal atas kemauan sendiri atau bagaimana Mbak? Saya jujur Ibu mengambil jurusan pendidikan matematika ini karena tuntutan dari orang tua. Oh, jadi Mbak Desi ngambil jurusan matematika ini karena tuntutan orang tua, bukan kemauan Mbak sendiri. Iya Ibu, benar, saya mengambil jurusan ini karena tuntutan dari orang tua agar tidak jadi anak durhaka Ibu. Tapi selama ini saya kayak merasa kurang pas sama diri saya sendiri Ibu. Oh, kira-kira tidak pasnya bagaimana ya Mbak, kalau Ibu boleh tahu? Saya menjalani kuliah ini setengah hati Ibu, antara saya merasa terbebani harus menuruti kemauan orang tua. Oh
Oh iya, Mbak Desi pernah bertanya tidak alasan kedua orang tua Mbak kenapa menyuruh Mbak kuliah di jurusan ini? Karena kakak-kakak Desi kuliah di jurusan pendidikan dan jadi guru, dan harapan orang tua Desi bisa menjadi seperti kakak-kakak Desi. Oh, jadi seperti itu. Nah, kakak Desi menjadi seorang guru. Jadi orang tua Mbak juga berharap jika Mbak bisa menjadi seorang guru. Nah, mungkin cita-cita Mbak Desi apa? Cita-citanya pengen jadi makeup artist, Ibu. Oh, seperti itu. Sebelum masuk kuliah itu, Mbak Desi sudah pernah bilang ke orang tua belum terkait dengan keinginan Mbak Desi ini untuk melanjutkan ke sekolah kecantikan. Iya, Ibu sudah pernah bilang keinginan saya yang ingin menjadi makeup artist itu. Namun orang tua menginginkan sayanya menjadi seorang guru. Oh, seperti itu. Jadi Mbak Desi tetap melanjutkan sampai di semester sekarang ini ya karena menuruti apa yang menjadi keinginan orang tua Mbak Desi. Ya benar begitu? Iya, Ibu, benar begitu. Baik, Ibu paham sekali dengan apa yang kamu rasakan. Lalu dalam menjalani perkuliahan yang menurut kamu setengah hati ini bagaimana? Apakah banyak kesulitan yang kamu hadapi? Iya, Ibu, saya merasa bermalas-malasan setiap mau mengerjakan tugas, Ibu, dan itu berdampak ke nilai saya yang menjadi tidak optimal karena saya mengerjakannya juga setengah hati. Ibu bisa merasakannya. Jadi yang kamu inginkan sekarang bagaimana? Saya inginnya tetap ngejalanin kuliah ini dengan sepenuh hati, Ibu, agar saya bisa membahagiakan orang tua saya. Lalu bagaimana dengan keinginan kamu menjadi seorang MUA? Saya bisa mengikuti les privat di sela-sela hari libur kuliah saya, Ibu. Oke, bagus. Jadi kamu tetap ingin melanjutkan perkuliahan ini ya? Iya, Ibu, saya pengen ngelanjutin kuliah ini, Bu. Tapi bagaimana ya, Bu, agar seimbang antara cita-cita saya dan keinginan orang tua, Ibu? Bagaimana jika kita menggunakan pendekatan behavioral, teknik positif reinforcement untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Desi? Teknik behavioral itu seperti apa ya, Ibu? Jadi, pendekatan behavioral adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang fokus pada studi dan analisis perilaku yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipahami, dijelaskan, dan dimodifikasi melalui observasi objektif dari tindakan dan respon yang terlihat. Dalam konteks ini, aspek internal seperti pikiran dan perasaan mungkin tidak diberi penekanan sebanyak perilaku yang dapat diamati secara langsung. Pendekatan ini seringkali menggunakan teknik-teknik seperti penguatan positif, hukuman, dan conditioning untuk menjelaskan modifikasi perilaku. Kemudian, teknik positif reinforcement adalah suatu pendekatan dalam psikologi yang melibatkan pemberian respon terhadap perilaku yang diinginkan. Prinsipnya untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku tersebut di masa depan dengan memberikan konsekuensi positif setelah perilaku yang diinginkan secara cenderung lebih mungkin untuk mengulangi perilaku tersebut. Contohnya seperti ketika Mbak Desi rajin mengerjakan tugas dan aktif berpartisipasi saat diskusi di kelas, lalu dosen memberikan pujian atau poin untuk mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas. Jadi dengan tambahan poin itu yang memotivasi Mbak Desi untuk semangat rajin mengerjakan tugas dan aktif di kelas. Jadi itu tadi yang dimaksud pendekatan behavioral dan teknik positif reinforcement. Bagaimana? Apakah Mbak Desi sudah paham? Iya, Ibu, saya mulai paham. Jadi kamu mau mencobanya? Iya, Ibu, mau, tapi bagaimana ya, Bu, caranya? Jadi begini, misal kamu berhasil mengerjakan tugas yang telah diberikan, coba beri dirimu sedikit pujian atau hadiah kecil. Itu bisa membantu memotivasi kamu untuk terus semangat menjalani perkuliahan. Oh, jadi begitu ya, Bu. Bagaimana cara saya melakukannya itu, Ibu? Kamu bisa mengatakan pada diri kamu
wah saya hebat, ternyata saya bisa melakukannya. Atau kamu bisa memberikan hadiah kecil untuk dirimu sendiri. Wah, sangat keren ya Bu. Saya akan mencoba melakukan itu untuk memotivasi diri saya sendiri, Bu. Nah, bagus Mbak. Semoga bisa memberikan penguatan positif untukmu ya Mbak. Iya Ibu. Oke, kalau begitu untuk sementara kita cukupkan konseling sampai di sini dulu ya. Mbak Desi, besok kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Baik Ibu. Sebelum kita akhiri, bagaimana perasaan Mbak Desi setelah melakukan konseling ini? Lebih lega atau masih ada yang mengganjal? Iya Ibu, saya merasa lebih lega. Sebenarnya saya pengen cerita masalah ini sudah lama Ibu, tapi belum pas mau cerita ke siapa. Jadi setelah saya melakukan konseling bersama Ibu, saya merasa lebih lega Ibu. Alhamdulillah kalau gitu. Ibu juga senang bisa mendengarkan cerita Mbak Desi. Apa masih ada yang ingin Mbak Desi tanyakan atau ceritakan lagi sebelum kita akhiri konseling hari ini? Sepertinya tidak Ibu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kapan Mbak Desi bisa konseling lagi? Besok saya insya Allah bisa Ibu. Baik, kalau begitu sesuai dengan kesepakatan untuk konseling selanjutnya dilakukan besok. Ibu tunggu di sini ya di jam yang sama seperti hari ini, dan Ibu ingin mengucapkan terima kasih untuk Mbak Desi sudah mau datang ke sini dan melakukan konseling. Ya Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dan memberikan solusi kepada saya. Iya Desi, sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit ya Ibu. Iya Mbak Desi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Gimana kabarnya Mbak Desi? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi bagaimana dengan keadaan Mbak Desi setelah menjalankan positif reinforcement yang kemarin kita sudah coba? Alhamdulillah setelah melakukan sesi konseling kemarin Ibu, saya merasa jauh lebih baik. Saya jauh lebih menerima jurusan yang saya ambil Ibu. Wah, alhamdulillah kalau gitu. Ibu juga senang kalau kamu sudah mulai bisa menerima jurusan kamu. Ya ini juga karena Ibu, dulu saya merasa salah mengambil jurusan dan sering bermalas-malasan. Akhirnya setelah saya melakukan konseling sama Ibu, saya mulai sepenuh hati menjalankan jurusan yang saya pilih. Alhamdulillah kalau gitu. Ibu juga ikut senang dengan perubahan yang terjadi pada kamu setelah melakukan positif reinforcement. Iya Ibu. Jadi Ibu mungkin akan menyimpulkan permasalahan di awal. Mbak Desi bingung, merasa takut salah mengambil jurusan yang bukan kemauan dari Mbak Desi sendiri, melainkan keinginan dari kedua orang tua Mbak Desi yang ingin Mbak Desi menjadi seorang guru, yang menyebabkan Mbak Desi menjalankan perkuliahan ini dengan setengah hati dan malas-malasan dalam mengerjakan tugas. Setelah itu Mbak Desi datang ke sini melakukan konseling dengan Ibu dan mendapatkan solusi untuk mencoba menerapkan positif reinforcement dalam menjalankan perkuliahan. Kemudian setelah sudah menjalankan itu, Desi sudah mulai bisa menerima jurusan Mbak Desi yang sekarang. Benar begitu Mbak? Iya Ibu, benar begitu. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mendengarkan cerita saya dan sudah memberikan solusi atas permasalahan saya Ibu. Iya Desi, sama-sama. Ibu juga senang bisa mendengarkan cerita Mbak Desi. Lain kali jika Mbak Desi ada masalah atau ada yang ingin diceritakan, Mbak Desi bisa menghubungi kembali untuk melakukan konseling lagi. Iya Ibu, pasti. Kalau nanti Desi mau cerita, nanti Desi hubungin Ibu kembali. Oh iya, Ibu tunggu ya. Tetap semangat ya Mbak Desi untuk menjalankan perkuliahan. Semoga apa yang menjadi keinginan Mbak Desi sebagai MUA juga dapat tercapai. Iya Ibu, amin. Terima kasih untuk konseling hari ini. Saya izin pamit pulang ya Ibu. Oh iya Mbak Desi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak Desi. Iya Ibu.